Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Citra Mandasari. Saya merupakan mahasiswi alih kredit S1 Kebidanan Angkatan 7 Universitas Kusuma Usada Surakarta tahun 2023 ini. Kali ini saya akan membuat video untuk ujian OSKE yang berkaitan dengan personal hygiene menstruasi pada remaja usia 16 tahun. Ada apa, Mbak? Mau konsultasi Bu Bidan. Oh iya, silakan masuk, silakan duduk. Ya. Saya tutup dulu pintunya ya. Ya. Oke, baik. Nama saya Bidan Citra. Sebelumnya saya tanya dulu ya identitasnya Mbak ya. Namanya siapa ya Mbak? Mbak D. Mbak Dea. Oke. Kemudian umurnya berapa nih? 16 tahun. 16 tahun. Keluhannya apa nih Mbak? Kalau haid itu gatal-gatal di patang. Selangkah ya Mbak? Selangkah. Iya. Kemudian sebelumnya saya tanya ya, berarti sekarang sedang datang bulan? Iya. Hari keberapa? Hari kedua. Hari kedua. Mbak datang bulan pertama kali umur berapa? Umur 12. Umur 12 tahun. Kalau datang bulan itu berapa hari biasanya? Biasa 1 minggu. 1 minggu. Sekarang ada keluhan kayak kram perut, nyeri atau apa kalau dari datang bulan? Tidak ada. Tidak ada ya. Saya catat ya Mbak ya. Nah kemudian pendidikan terakhirnya apa nih Mbak? SMA kelas 2. Masih kelas 2 yang berarti pelajar ya. Pelajar. Kemudian kalau mens itu Mbaknya ganti softtek atau pembalut berapa kali sehari? 2 sampai 3 kali sehari. 2 sampai 3 kali sehari. Berarti sekarang ini kepengen gatal-gatalnya hilang ya. Ya. Pengen nyembuhin gatal-gatalnya. Iya, pengen nyembuhin. Baik, nanti kita lakukan pemeriksaan kepada Mbak D-nya. Sebelumnya nanti saya periksa dulu tanda-tanda vitalnya. Kemudian saya akan periksa langsung inspeksi ya Mbak. Maksudnya saya lihat langsung ya, saya mohon izin ya. Iya. Supaya bisa lebih jelas untuk tindakan selanjutnya terjadi. Saya periksa dulu ya Mbak. Oke. Kemudian mohon izin, kita tensi ya. Diangkat aja tangannya, nggak apa-apa. Oke, sambil ya Mbak, minta tangan sebelahnya. Baik Mbak, tadi sudah kita lakukan pemeriksaan. Hasilnya adalah nadinya tadi saya catat 110/70. Pernapasan Mbaknya normal 20 kali per menit. Kemudian denyut jantungnya atau nadinya itu 86 kali per menit. Suhunya juga normal 36,4 derajat Celcius. Nah hasil inspeksi kita memang terdapat kemerahan di lipatan pahanya Mbak ya. Nah nanti saya akan menjelaskan tentang bagaimana personal hygiene atau perawatan kebersihan diri saat menstruasi yang harus Mbak lakukan pada saat menstruasi. Hal-hal yang dapat mempengaruhi kita Mbak dalam menjaga personal hygiene kita itu, kebersihan diri saat menstruasi itu adalah yang satu pertama itu penampilan kita, penampilan umum kita. Kalau penampilan luar kita, penampilan umum kita itu menarik ataupun yang kita pentingkan, maka kebersihan diri kita itu sampai ke dalam-dalam pun itu penting. Kemudian bagian praktek sosial, istilahnya perilaku anak-anak yang selalu dimanja, yang istilahnya selalu dipenuhi kebutuhannya, ditolong semuanya oleh orang tua, akan sulit untuk menjaga kebersihan dirinya sendiri. Kemudian masalah ekonomi, masalah kemampuan keluarga, biasanya dari keluarga yang sedikit kurang mampu maka agak sulit untuk menjaga personal hygiene, misalnya mau beli sikat gigi, mau beli odolnya, mau beli apanya itu agak sulit untuk terpenuhi karena segala sesuatu itu harus memerlukan uang untuk menyediakan kebutuhannya ya. Kemudian pengetahuan tentang menstruasi, tentang organ reproduksi, biasanya kalau semakin kurang pengetahuannya akan semakin sulit untuk menjaga perilaku dalam merawat kesehatan dirinya. Itu biasanya di sekolah-sekolah sekarang sudah mulai ada pembekalan tentang pengetahuan reproduksi ya pada remaja ya Mbak ya. Kemudian budaya itu ya berarti tiap suku, tiap ras, tiap keluarga mempunyai ritual yang berbeda, istilahnya cara yang berbeda, ada istiadat yang berbeda dalam merawat kebersihan diri. Misalnya kalau keluarga ini ya harus mandi pakai langgir, nah kalau di keluarga ini ya cukup pakai sabun aja udah, gitu kan. Kemudian kebiasaan Mbaknya tentang kapan mau mandi, kapan mau mandi, bercukur, kemudian motong rambut kemaluan kalau terlalu panjang, kemudian ada pakai produk tertentu misalnya, itu tergantung pada kemauan diri ya Mbak ya. Kemudian kalau kondisi fisik, kalau seandainya kita sakit, biasanya kemampuan kita untuk merawat diri agak menurun, jadi kalau bisa kondisi fisiknya harus selalu dijaga. Nah, seperti yang saya bilang tadi, kalau kita lagi menstruasi, tentunya kita harus tetap menjaga perawatan muka kita, kulit wajah kita harus dijaga tetap bersih agar nggak mudah berjerawat, kemudian rambutnya juga karena harus tetap keramas, mandi, supaya
kuman-kuman ataupun nggak masuk lewat pori-pori rambut. Kemudian kebersihan organ intim kita juga harus selalu dijaga. Kemudian pakaian sehari-hari diganti, jangan sampai terlalu lembab, basah. Untuk cuci muka itu tadi ya paling nggak 2 kali 3 kali sehari mencuci mukanya. Kemudian cuci rambut ya paling sedikit 2 hari sekali. Kemudian mandi yang bersih itu harus 2 kali sehari. Kemudian memotong dan membersihkan kuku, mencuci tangannya dengan sabun, air mengalir, terus air bersih. Kemudian kalau cebok nggak perlu pakai cairan antiseptik yang seperti tadi saya bilang betadine atau alkohol. Nah, tidak mengasih parfum ke organ intim ya Mbak ya. Terus kemudian ceboknya jangan salah, harus dari depan ke belakang, bukan bolak-balik. Nanti kalau bolak-balik kumannya harus malah bisa masuk ke dalam. Kemudian tadi softteknya harus, pembalutnya harus ganti 4 sampai 5 kali atau setiap saat basah agar tidak lembab. Kemudian memotong, mencukur bulu kemaluan itu agar tidak terlalu panjang, karena nanti kalau terlalu panjang bisa ditumbuhi jamur atau ditinggali oleh kutu yang bisa menyebabkan rasa nggak nyaman ataupun gatal. Nah, kalau misalnya kita nggak bersih, kita nggak ngerawat organ intim kita nggak dengan baik, apalagi saat menstruasi, itu nanti bisa menyebabkan terganggunya alat reproduksi kita. Misalnya kanker leher rahim, keputihan, yang kalau nggak segera ditangani nanti bisa jadi mandul. Kemudian kalau sudah mandul, ya kualitas hidup kita ya otomatis menurun. Nah, kemudian dampak sosialnya, kalau misalnya kita garuk-garuk, gatel nih kan ya, garuk-garuk di depan, pokoknya garuk-garuk ya, terpaksa garuk-garuk di depan orang, kemudian jadi nggak nyaman, malu, jadi kita mau performa diri kita pun akhirnya menurun. Dan kita jadi susah mau berinteraksi dengan orang, lagi ngomong dengan orang tiba-tiba pengen garuk-garuk nih, nggak terlalu udah nggak tahan, nah kan kita jadi malu. Nah, sampai di sini paham Mbak yang saya sampaikan? Paham ya? Ada yang mau ditanyakan nggak? Udah nggak ada lagi. Jelas ya? Makasih, Bu. Ini nanti setelah ini harus diterapkan di rumah ya. Iya.